Yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku. Saya ingin bicara tentang 3 hal yang membuat kita gagal melihat kehadiran Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan bahas 3 hal yang membuat kita gagal untuk melihat kehadiran Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14, coba kita buka sebentar, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-45. Tapi mengingat waktu, saya selalu mengambil beberapa ayat saja. Dan saya memilih mengambil ayat 42. Jangan maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kita perlu kehadiran Tuhan. Sampai-sampai kehadiran Tuhan ini perlu. Dalam Mazmur 51 menjadi doa Daud untuk mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud dalam doanya ketika dia jatuh dalam dosa, yang dia takut bukan jabatannya sebagai raja hilang. Waktu di Daud itu jatuh dalam dosa, dia tidak takut kehilangan istri dan anak-anaknya. Tapi Daud takut waktu dia sadar tanpa kehadiran Tuhan dia bukan siapa-siapa. Saudara-saudaraku, kehadiran Tuhan sangat perlu. Saya kalau bikin kesimpulan dari khotbah saya sebenarnya sederhana. Pada ayat 42 menjadi alasan kita semua membutuhkan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan sekedar yang tadi kita rasakan hadirat Tuhan, kita menangis, kita dijamah Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan lebih daripada itu. Karena lewat kehadiran Tuhan dia dapat menolong kita. Nah, perhatikan mengapa kehadiran Tuhan itu penting untuk kita. Kalau saudara baca dalam ayat ini, dia bilang gini, jangan maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Apa artinya? Jangan buat sesuatu apapun, jangan kerjakan apapun, jangan bangun bisnis saudara, jangan bangun masa depan saudara, jangan bangun segala sesuatu yang menjadi mimpimu kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Kalau tidak, sia-sia saudara. Ada amin. Saya mau bilang, apapun yang dibangun tanpa kehadiran Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, dia bilang jangan maju. Yang di bahasa sederhana begini, kalau kau pacaran tapi tidak ada kehadiran Tuhan di situ, jangan maju. Amin. Nah, ditanya, nona beta suka sama Tuhan, beta maju atau beta mundur? Hai, jangan maju-maju sembarang. Tidak ada kata amin. Saudara dengar baik-baik, ini dia bilang, jadi tanpa kehadiran Tuhan jangan maju. Jangan kerjakan sesuatu kalau tidak ada Tuhan di situ. Termasuk saya kasih ingat, saudara yang menari, yang main musik, kalau saudara tidak ada kehadiran di dalam dirimu, jangan maju. Sia-sia kamu maju. Lalu sebab orang Amalek dan orang Kanaan, masih di situ. Jangan maju sebab Tuhan tidak di tengah-tengahmu. Supaya apa? Jangan kamu dikalahkan. Kenapa kehadiran Tuhan penting? Karena kalau tidak, hidup ini hanya penuh dengan kekalahan dan kekalahan. Orang gampang mundur, orang gampang menyerah, orang gampang putus asa. Kenapa? Sederhana. Sebenarnya satu kata, tidak ada kehadiran Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan, Daud itu kecil dibanding Goliat itu besar. Tapi karena dia tahu ada Tuhan, dia tidak peduli Goliat sebesar apapun, dia maju. Kenapa? Karena dia tahu yang ada di dalam diri dia lebih besar daripada Goliat. Ya, karena kehadiran Tuhan itu yang membuat persoalan sebesar apapun kita bisa maju, karena ada Tuhan yang besar di dalam diri kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi orang muda, kalau engkau mau maju ke masa depanmu, kalau engkau mau maju dalam seluruh aktivitas saudara, maju dalam segala hal apa saja, kan orang itu semua mau maju. Kalau bisa usahanya maju, betul? Kalau mau bisnisnya maju, betul? Kalau bisa apa? Pekerjaannya maju, apalagi karirnya maju. Tapi dia bilang begini, kamu tidak bisa maju kalau Tuhan tidak ada di sana. Kehadiran Tuhan itu penting, saudara. Nah, karena itu sebabnya dalam pelayanan khususnya kita perlu berdoa setiap minggu. Kenapa? Kehadiran Tuhan, kuasanya ada. Itu lebih dahsyat bekerja
bagi-bagi orang sederhana. Para murid itu adalah orang-orang sederhana, hanya tukang mancing. Tapi karena ada kehadiran Tuhan, gelombang pun mereka hadapi, setan pun mereka hadapi, penguasa pun mereka hadapi, karena ada kehadiran Tuhan. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan. Alasan yang berikut, kenapa kita penting kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita. Saudara lihat ini ayat yang ke-43. Sebab orang Amalek dan orang Kanan yang ada di depanmu, dan kamu akan tewas. Tanpa kehadiran Tuhan kita apa? Tewas, alias mati. Saudara-saudara dengar baik-baik. Lihat, ya, selalu saya bilang, ada orang kaya punya uang banyak, tapi kenapa dia tewas, alias bunuh diri? Kenapa ada orang terkenal narkoba, padahal mereka punya uang, mereka tenar? Karena mereka hanya bisa memiliki uang, jabatan, dan nama besar, tapi mereka tewas ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Kenapa mereka tewas? Satu perkataan saya, karena tidak ada kehadiran Tuhan. Jadi orang muda yang kita perlukan adalah berdoa setiap hari, ambil doa-doa pribadi, dan lihat bagaimana dia hadir dalam hidupmu. Pada waktu dia hadir, engkau tidak tewas, engkau hidup. Alkitab yang bilang, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai. Bahaya sekali. Itu sebabnya tadi saya bilang, Daud paling takut bukan dia kehilangan jabatan. Daud sadar dulu juga dia bukan siapa-siapa, dia hanya dititipi jabatan. Dia adalah orang yang tidak dihitung oleh bapaknya Isai waktu Samuel datang mengurapi. Tidak ada satupun yang ada di otak dan hati bapaknya bernama Isai. Dia lihat ada kakak-kakaknya lebih perkasa, tapi Tuhan titip. Daud tidak takut kehilangan jabatan. Yang Daud takut waktu Tuhan undur dan pergi dari dia. Saudara tahu ada seorang bernama Saul. Itu raja hebat, tapi ketika Tuhan undur, Saul, orang Kupang bilang, sonde jadi apa-apa, sonde jadi doi, alias kuah kosong. Kehidupan tanpa kehadiran Tuhan, saudara tidak akan melihat sesuatu yang dahsyat, justru tewas. Amin. Makanya lihat, kita sama-sama hidup susah, kita sama-sama mungkin gaji sama, kita sama-sama mungkin penghasilan sama, tapi ada orang yang kuat menghadapi kehidupan, ada orang yang susah, dia merasa berat, rasanya mau tewas. Satu saja, coba cek, ada satu saja, pasti orang itu ada kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu bukan khotbah saya, itu hanya pendahuluan supaya saudara tahu makna kehadiran Tuhan. Jadi ayat ini banyak memberkati saya, tapi yang sekarang kita mau pelajari adalah bagaimana supaya kita jaga kehadiran Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Saul itu sebenarnya awal ada kehadiran Tuhan, tapi lama-kelamaan Saul bikin bagaimana Alkitab mengatakan lalu roh Tuhan undur daripada dia. Melihat pengalaman Saul yang begitu dahsyat, itu sebabnya menjadi alasan Daud tadi dalam doa Mazmur 51 berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya kehadiran Tuhan. Roh Kudus tidak mungkin pergi dari kita, kan dia maha hadir, tapi dia tidak akan lagi bekerja dalam hidup saudara waktu saudara tidak lagi menghargai kehadirannya. Amin. Orang yang tidak dihargai akan pergi. Kalau saudara tidak menghargai Tuhan dalam sepanjang hidupmu, satu waktu dia pergi. Pergi dalam arti gini, ini saudara jangan salah mengerti. Tuhan itu kan tadi saya bilang apa? Maha hadir. Di tembok pun dia tidak ada, saya yakin. Dalam tembok yang kita tidak bisa, dia ada di sini, bisa. Tapi yang dimaksud dengan kehadiran Tuhan adalah dia tidak lagi mau kerja dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara, yang saya mau ajar pagi hari ini adalah bagaimana supaya jaga kehadiran Tuhan ini tetap ada. Kalau itu pelayan Tuhan, mari kita jaga supaya kehadiran Tuhan lewat kuasa, lewat hadirat Tuhan tetap terjaga. Kalau itu rumah tangga, kita hanya bisa menghadapi badai rumah tangga kalau ada kehadiran Tuhan. Sebab hanya ada dua. Kalau bukan kehadiran Tuhan, kehadiran setan yang akan menghancurkan kita. Ya, sebagai seorang hamba tahu, Tuhan, saya bukan hanya merasakan kehadiran Tuhan, jujur. Kadang-kadang setan kerja luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa setan tidak pernah menang atas orang-orang yang di dalamnya ada hadirat Tuhan.
Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Nah, karena itu kalau saudara sudah rasakan hadirat Tuhan di kebaktian kedua ini, betul-betul saya rasa hadirat Tuhan luar biasa. Nah, tapi ini harus dijaga. Bagaimana cara jaganya? Coba kita belajar. Ada beberapa hal yang menjadi kegagalan daripada ini, sudah saya jelaskan tadi. Apa yang membuat kita kehilangan kehadiran Tuhan, atau bagaimana supaya kita tetap melihat kehadiran Tuhan. Orang Israel ini dalam konteks ini tadi pagi sudah jelaskan, mereka ini mau ke satu tanah perjanjian yang penuh susu madu, tetapi di tengah jalan mereka mundur, mereka menyerah, dan akhirnya mereka mengatakan, Tuhan, lebih baik kami mati di padang daripada kami harus mati di sini. Singkat cerita, akhirnya saudara, mereka ketemu dengan firman Tuhan, mereka mau mundur, tapi ingin dengar baik-baik. Banyak kali saya mau tanya dulu, berapa banyak yang mau kehadiran Tuhan ada dalam hidup saudara? Angkat tangan. Sekali lagi turunkan tangan. Pertanyaan saya kedua, apakah saudara mau dia menyertai saudara dalam setiap perjalanan hidup saudara? Angkat tangan. Nah, saya kasih ingat, penyertaan Tuhan tidak berarti saudara aman. Penyertaan Tuhan kadang-kadang semakin Tuhan sertai, semakin badai hidup datang. Waktu para murid dikatakan, ayo kita nyebrang, itu ada Yesus di situ. Tapi semakin Yesus ada di situ, saudara tahu, setan gemas lihat kita, dan dia akan kasih badai. Dan tapi dengan baik, hanya karena kehadiran Tuhan di situ, maka saudara lihat, Yesus tinggal bilang gini, danau tenanglah, maka semua tenang. Hidup ini bukan karena tidak ada badai. Hidup ini ada badai. Yang menjadi persoalan, dalam badai adakah Tuhan dalam hidup saudara? Di dalam itulah kita dapat kekuatan. Nah, pertama saudara, supaya kita tetap jaga hadirat Tuhan, jaga kuasa Tuhan, jaga penyertaan Tuhan, dan dia mau menyertai kita. Satu, kadang-kadang kita ini lucu, pengen disertai Tuhan, tapi masih hidup di dalam dosa. Salah satu penghambat Tuhan pergi dari kita adalah dosa. Kata amin. Kalau saudara mau lihat penyertaan dia, kalau saudara mau lihat penyertaan Tuhan, kalau saudara mau lihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, satu, jangan main-main dengan dosa. Dosa adalah salah satu penghambat kehadiran Tuhan. Saudara lihat ayat 40, perhatikan ayat 40. Dan besoknya atau keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan. Memang Tuhan suruh mereka maju. Memang kita telah berbuat dosa. Lihat, ini manusia. Jadi saudara, saya ingat. Dan saya baca. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata apa? Sekarang kita akan hendak maju ke negeri yang difirmankan. Ini janji Tuhan. Pergi ke sana. Tapi enak, Tuhan itu yang difirmankan Tuhan itu, memang kita telah berbuat dosa. Saudara lihat ini, banyak orang ingin Tuhan menyertai, banyak orang ingin pelayanannya diurapi Tuhan, disertai Tuhan, banyak orang ingin rumah tangganya dihadiri Tuhan, banyak orang ingin supaya perjalanan hidupnya ada Tuhan yang menyertai. Tapi satu yang mereka tidak bisa lepas adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1-2 bilang apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya kurang mendengar, yang menjadi pemisah adalah dosa. Tadi saya bilang, Daud itu, dengar ya, ketika kita bicara dosa, kita tidak sedang bicara manusia perfect. Tidak ada manusia yang perfect. Daud itu sedekat dia sama Tuhan, dia masih jatuh dengan Batsheba. Tapi saya suka dengan Daud itu apa? Dia paling rendah hati mengakui dosanya. Itu yang membuat Tuhan betah ada di situ. Sekali lagi, kehadiran Tuhan tidak lahir atas orang sempurna, tapi ada kehadiran Tuhan itu terjadi atas orang yang menyadari dia berdosa. Dia mengakui di hadapan Tuhan. Dia ketakutan ketika dia berbuat dosa. Dia menyakiti hati Tuhan. Daud itu gitu. Bahkan ada pendeta-pendeta yang menulis begini, orang yang pernah berani satu-satunya dalam Alkitab, yang berani mengungkapkan dosanya sendiri dan berani menyanyikan dosanya sendiri adalah Daud. Kalau saudara baca, dia tulis dia pun dosa. Itu Daud itu. Mazmur dia tulis tentang dia pun kejatuhan. Tapi yang menarik adalah
Dia tidak tinggal dalam dosa. Dia bilang tadi, jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi saudara-saudara, kehadiran Tuhan bukan kita tidak berdosa. Nah, beda dengan Adam dan Hawa. Apa beda Adam dan Hawa dibanding Daud? Sama-sama berdosa. Tapi kenapa Daud itu bukan hanya diampuni, roh Tuhan tetap ada. Tapi yang paling menarik ini saudara, kita sedang merayakan Minggu Sengsara, dan kita akan di puncak Jumat Agung nanti tanggal 20 April ini. Saudara, tapi menarik adalah kenapa tidak catat Kristus itu keturunan Musa? Saudara pernah baca itu? Bertanya, kenapa tidak bilang Kristus itu keturunan Abraham, padahal dia bapak segala orang beriman? Tapi catatan justru mengatakan atas orang yang pernah jatuh dalam dosa, dia katakan Kristus itu dari keturunan Daud. Wow. Bagi saya Daud betul-betul dapat hatinya Tuhan. Dan seruan-seruan orang-orang di Perjanjian Baru ketika mereka ada sakit, lumpuh, buta, selalu mereka sebutkan bukan siapa-siapa, Yesus anak Daud. Kenapa? Karena satu saja, Daud memang jatuh dalam dosa, tapi Daud tidak tinggal dalam dosa. Yang membuat Tuhan betah bukan karena kita tidak pernah bisa jatuh, tapi yang membuat Tuhan akhirnya pergi karena kita tidak bisa jaga hatinya Tuhan. Amin. Orang muda dengar bagaimana Tuhan mau menyertai kuliahmu. Orang muda dengar bagaimana Tuhan bisa menyertai masa depan. Orang muda dengar bagaimana Tuhan mau memberkati perjalanan hidupmu. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan, tinggalkan dosa dan bilang, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara lihat ini, yang menarik Amplop 1, pengen hadirat Tuhan, pengen Tuhan, tapi Amplop 40 masih ada dalam dosa. Amplop 1 lebih menjelaskan lagi. Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Orang pingin berhasil, orang pingin ada kehadiran Tuhan, tapi dengan mempertahankan dosa, Anda sedang mengusir Tuhan dalam hidup saudara. Nah, kalau sudah Tuhan tidak ada, siapa yang mau berkarya untuk hidup saudara? Kalau sudah Tuhan tidak ada, siapa yang mau tolong saudara waktu saudara susah? Waktu Tuhan sudah pergi, siapa yang mau angkat saudara waktu saudara jatuh? Tuhan. Karena itu kehadiran Tuhan sangat perlu kita hormati dan kita hargai. Tadi saudara rasakan hadirat Tuhan. Berapa banyak tadi rasakan hadirat Tuhan selama kita menyembah? Kehadiran Tuhan itu harus kita jaga. Salah satunya, jangan main-main dengan dosa. Ada amin. Lanjut, kedua, saya mau sampaikan saudara. Yang kedua, kalau saudara tidak mau roh Tuhan pergi dari saudara, kehadiran Tuhan hilang. Yang kedua, jangan langgar titah Tuhan. Jangan langgar titah Tuhan. Jangan langgar perintah Tuhan maksudnya. Bahasa yang digunakan adalah titah Tuhan. 41. Coba kita lihat. Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Orang Israel pengen raih tanah perjanjian. Orang Israel pengen raih itu yang namanya Eskol. Eskol itu adalah tanah yang paling subur, karena waktu ini sebenarnya konteksnya orang-orang yang disuruh mengintai, dan ketika mereka sampai di satu tempat nama Eskol, mereka petik hasil pertaniannya luar biasa di Eskol. Dan Tuhan bilang, nanti lu sampai di situ, tetapi jangan langgar titah Tuhan. Kehadiran Tuhan, saya dengar baik-baik dalam model konteks ini. Pertama, sudah lihat, tanpa kehadiran Tuhan atau dengan melanggar titah Tuhan, Anda menggeserkan kehadiran Tuhan. Waktu Anda menggeser kehadiran Tuhan lewat Anda melawan titah Tuhan, dengar baik-baik, hal itu tidak akan berhasil. Mengerti maksud saya? Apa hubungannya berhasil kita di hidup ini dengan menggeser Tuhan? Tadi saya bilang, pembuat kehidupan adalah Tuhan.
Pemberi nafas adalah Tuhan. Pemberi berkat adalah Tuhan. Pemberi kuasa adalah Tuhan. Artinya segala sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara geser Tuhan, Anda sedang menggeser keberhasilan. Itu berarti Anda tinggal di sebelah yang namanya kegagalan. Saya ulangi lagi, saudara dengar baik-baik. Ini jelas. Ketika saudara menggeser Tuhan, Anda sedang menggeser sumber segala sumber, yaitu pertolongan, berkat, mujizat, sukses, keberhasilan, dan segala yang luar biasa. Anda geser semua karena Tuhan pemilik itu. Jadi ketika Anda menggeser semua, bukan hanya Anda kehilangan semua yang ada di tangan Tuhan, Anda sedang menggeser dan memindahkan diri Anda dari yang tadi berhasilnya harusnya menjadi seorang yang gagal. Enak nih kalau baca firman Tuhan. Kalau kita ngerti, kita akan menghargai Tuhan di dalam hidup ini. Kita tidak akan main-main dengan kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, jangan geser apa yang menjadi planning besar Tuhan dalam hidupmu hanya karena saudara buat dosa dan melanggar titah Tuhan. Karena resikonya besar. Resikonya besar. Tadi kan Tuhan yang janji kamu ke sana, ke eskol, nanti kamu dapat semuanya. Tapi gara-gara berdosa dan geser Tuhan, geser titahnya Tuhan, bukan hanya tidak dapat, kata Alkitab, mereka tewas. Hati-hati. Makanya selalu saya bilang di gereja ini, saya tidak akan pernah bosan untuk mengatakan selalu hormati Tuhan. Sebab saudara menghormati Tuhan, saudara pasti punya hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang terakhir, lalu kita akan berdoa. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh. Mungkin kita tidak kalah perang karena kita tidak lagi berperang, tetapi kita kadang-kadang gampang kalah dengan persoalan. Hadapi masalah sedikit kita putus asa, hadapi masalah sedikit kita gampang mundur, gampang menyerah. Kalau saudara baca tadi pagi, mereka bukan hanya menyerah, mereka bilang cari pemimpin, lalu bawa pulang kami kembali ke Mesir. Orang yang tidak ada kehadiran Tuhan, salah satu tandanya adalah gampang putus asa, menyerah, dan ingin mundur. Tapi saya mau ayat 44. Meskipun demikian mereka nekat. Bayangkan, inilah manusia, sudah tahu bahwa tanpa Tuhan tidak bisa bikin apa-apa, tanpa Tuhan menggeser keberhasilan, tanpa Tuhan menggeser kesuksesan, keberhasilan, tanpa Tuhan menggeser namanya kemenangan menjadi kekalahan. Tapi begitu pun itulah manusia, masih berpikir dia mampu tanpa kehadiran Tuhan. Sampai ayat 44 bilang begini, meskipun demikian mereka naik ke puncak gunung, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Bayangkan manusia ini sudah sadar bahwa dia tidak bisa sebenarnya, tapi paksa diri. Itu sebabnya kita lihat ada orang yang kelihatan kuat, tiba-tiba omong sendiri. Mengerti ya? Ini orang dulu, kok dia gila? Ini kan mahasiswa. Saya kenal ada satu tetangga kami. Dulu dia mahasiswa dan saya tahu dia pintar. Sekarang dia ada jalan kok omong sendiri di jalan. Itu yang saya bilang. Kalau kita paksa diri tanpa kehadiran Tuhan, kelihatan ini hari kita masih hebat. Selalu saya bilang, kalau tidak gila mengong mati. Betul. Hidup ini kan begitu. Kan yang bikin kita kuat ini kan Tuhan. Yang coba tanya mama-mama, uang sedikit harus beli sayur, daging, kasih makan anak, beli pulsa, kasih sekolah anak. Itu yang saya bilang. Kalau tidak ada Tuhan di situ, kalau dia tidak gila mengong mati. Jadi kita perlu Tuhan. Tapi orang Israel ini memang kepala batu. Meskipun Tuhan tidak ada, paksa maju. Kalau Tuhan bilang bukan jodoh, jangan paksa maju. Mundur. Aduh Papa, sudah terlanjur nah Papa. Ini hati sudah bisa terlepas. Aduh kalau tidur seperti lagunya siapa itu, Alda siapa itu, aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa belayanmu. Aku tak biasa
Wih, sambil dengan begitu sungguh-sungguh, aku tak biasa, aku tak biasa. Hoi, justru kalau Tuhan tidak ada, itu yang lu bilang, aku tak biasa. Kalau tanpa kehadiran Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang masih pacaran, saya tahu cinta kita perlu. Katanya kan cinta itu membawa maut. Serius, itu Alkitab bilang. Maksudnya begini, orang kalau sudah cinta itu, saudara lihat, tidak makan pun dia rela, jalan kaki pun dia rela, sampai jalan kaki dari Tarus sampai Oiwa, jalan kaki. Cinta itu kuat. Tetapi dengar baik-baik, cinta itu maut. Makanya lihat, ada orang yang kalau putus pacar itu, dia tuh otak benar-benar kosong. Sampai baygon pun dia pikir silver quid untuk acara Valentine Day. Ada amin. Nah, tapi saya tidak akan khotbah lama di sini, tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa tanpa kehadiran Tuhan jangan maju. Sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus berlutut juga sebelum saya khotbah. Karena kehadiran Tuhan penting. Yang terakhir, kalau kita mau berdoa, jangan membelakangi Tuhan kalau mau lihat kehadiran Tuhan. Jangan apa? Membelakangi Tuhan. Coba kita lihat ayat 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai. Jadi kunci ketiga membuat Tuhan membelakangi kita adalah apa, saudara? Membelakangi Tuhan. Saudara dengar saya penyertaan. Ini ada saya punya ibu gembala dari Ambon bersama anaknya Nona Yuni di sini. Saudara dengar Bapak, saudara dengar. Saya lihat tadi di internet. Dengar. Kalau mimpi balai bantal, kata orang Ambon. Tapi kalau ada masalah, jangan balik diri dari Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau mimpi ingat laki-laki, ingat nyong, ingat nona, balik bantal kata orang Ambon. Tapi kalau lu ada masalah, jangan balik badan dari Tuhan. Kan ada tuh lagu bilang begini, saya coba. Kalau mimpi balik bantal nona. Karena katanya ada kepercayaan dulu. Kadang-kadang kan kita mimpi, pas bangun, dia sudah ada di sini, dia ada di kerja di Kalimantan. Nah katanya supaya dia juga ingat kita, balik bantal, nanti dia juga mimpi balik kita. Siapa yang bilang? Tapi kita punya kepercayaan, kalau balik bantal dia ingat. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau balik badan dari Tuhan, Tuhan tidak ingat. Kalau dia balik bantal mungkin dia masih ingat. Kenapa dia ingat? Sebenarnya waktu saudara balik bantal dia ingat itu bukan karena memang bantal punya kuasa. Kenapa dia ingat saudara? Karena ludah yang ada di bantal itu tidak pernah hilang baunya di dalam hidungnya. Nah tidak. Tapi maksudnya adalah ketika saya tadi duduk dengerin kata, saya bilang iya betul ya. Orang Ambon bilang kalau mimpi balik bantal. Tapi kalau ada masalah, jangan balik badan dari Tuhan. Sebenarnya saya mau bikin tema itu tadi. Jadi saya kasih tahu saudara ya, kalau ada masalah jangan balik badan dari Tuhan. Justru semakin balik menghadap Tuhan dan bilang Tuhan, beta suni sanggup Tuhan. Balik dan bilang Tuhan, saya tak berdamai. Balik dan bilang sama Tuhan, saya tidak akan meninggalkan engkau, karena engkau satu-satu sumber kekuatan kami. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi orang Israel ini lucu, pingin penyertaan Tuhan tapi balik belakang. Balik belakang itu artinya apa? Balik belakang itu artinya apa untuk kita orang Indonesia, khusus orang Kupang, orang Ambon? Kalau orang balik belakang itu artinya apa? Saya setuju Pak Bambang, itu tanda tidak hormat. Ada orang bicara dengan saudara bicara dengan orang, lalu dia bilang, ya ingat ya lu, lalu dia balik belakang. Itu tidak hormat.
Jadi ketika saudara balik, mungkin saudara tidak balik belakang, karena kalau kita duduk begini, kita kan tidak tahu Tuhan ada di sebelah mana. Ya toh? Beda Yahudi dengan kita saudara-saudara dari agama seberang. Mereka jelas katanya Tuhan itu ada di salah satu kiblat. Orang Israel juga itu, menghadap Yerusalem. Saudara-saudara kita menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Kalau begitu jelas, berarti Tuhan ada di sana. Maka itu sebabnya saudara-saudara kita punya muslim harus jelas cara duduknya menghadap kemana. Kita ini kan Tuhan kasih kebebasan, tapi jangan coba-coba balik belakang. Ya kan? Enaknya orang Kristen ini, saudara tahu, enak kita. Maaf kata di agama lain itu tidak ada tempat duduk, bos. Di sini kita ada tempat duduk enak-enak, kasih sofa, kasih AC, kipas angin lagi. Sampai terlalu enak sekali, mau tidur saat khotbah. Itu termasuk balik belakang, saudara. Iya kan? Coba ada orang lagi serius omong nasihat kita lalu kita tidur. Saya percaya kursi di muka itu jatuh di muka saudara juga. Iya kan? Kadang saudara tidak balik belakang, tapi maaf, selama kebaktian saudara tidak hormat Tuhan, hormat saya terus. Saya tidak suruh saudara hormat, berulang-ulang lagi 5 menit kemudian sampai dia tahan di mata. Anda tidak hormat Tuhan, amin. Nah karena itu saya selalu bilang, kalau mau datang gereja, tanda supaya saudara bisa hormat Tuhan di hari Minggu, tidur tempo. Itu akibat Anda tidak hormat Tuhan, Anda hormat sepak bola. Sepak bola sampai jam 1 pagi Anda mata begini. Tapi firman Tuhan baru 5 menit Anda mata berdoa. Di rumah saat suruh berdoa dia tidak berdoa, dia buka mata. Tapi saat di gereja belum disuruh berdoa, dia suruh berdoa lebih dulu. Aminnya besok pagi. Saya kasih tahu. Itu tanda orang tidak hormat Tuhan. Amin. Tadi tidak hormat yang berkata yang lain lagi apa? Membelakangi Tuhan itu artinya juga taruh wajah di lain saat dia berfirman. Kita adalah baca. Mari kita lihat ayat 43. Dia juga lihat 43 tapi bukan 43 ayat. Ini hari Bapak Mantu uji, ini ulang tahun ke-43 di WA. Anda tidak hormat Tuhan. Ada amin. Orang bicara ayat 43 Anda bilang gini, ini aduh lewat. Harusnya ini 40 hari Bang Tuhan meninggal. Ini hari ke-43 ini mah. Ini gara-gara naik. Maksudnya begini, jangan fokus kepada lain kecuali firman Tuhan. Kalau tidak Anda sedang membelakangi Tuhan. Amin. Ada orang membelakanginya lewat tutup telinga. Kan tidak ada yang berani selama saya khotbah kalau saudara tidak suka, saudara ditegur, langsung saudara karena jengkel saudara tutup dodon. Saya tahu langsung Anda memberontak. Tapi kata membelakangi itu juga begini, kelihatan saudara dengar, bahkan ikut-ikut senyum. Anda juga bilang amin, tapi orang kalau amin itu menghargai Tuhan itu enak. Ada amin, amin, senyum. Kalau orang itu jengkel membelakangi Tuhan, ada amin, ada amin, amin. Itu membelakangi Tuhan. Oh tidak ada kata. Yang kedua, waktu firman Tuhan diberkati, puji Tuhan. Waktu kena pun tidak membelakangi Tuhan di telinga. Kan ada yang bilang, mungkin dia tidak membelakangi, tapi dia pun telinga ini membelakangi Tuhan begini. Oh mong pilo, mong situ, parek dulu membelakangi Tuhan. Ada kok di sini yang membelakangi Tuhan. Coba saudara lihat, saya bisa tahu siapa yang membelakangi Tuhan. Kalau Anda takut melihat saya, Anda sedang membelakangi Tuhan. Amin. Saya kasih tahu saudara, suami istri, siapa yang sudah menikah, angkat tangan. Yang sudah menikah, sudah menikah angkat tangan. Lu pikir lu jomblo kok? Angkat tangan, angkat tangan. Saya kasih tahu saudara, pernah kita ada di titik ini juga. Suami istri itu kalau mulai berkelahi, satu balik belakang, satu balik belakang.
Sampai di dapur pun ketemu, bapak lihat kiri tembok, mama lihat kusen ke gereja. Itu saja tidak enak. Ada amin? Padahal dulu pacaran, tiap hari WA bilang, besok dia lupa muka 1 hari. Sandi bisa, itu yang tadi aku tak biasa itu. Tapi setelah kawin, tak salah sedikit, betul balik belakang. Rasanya tembok lebih ganteng daripada suami kita. Rasanya tembok lebih cantik dari istri kita. Kan begitu. Tapi dengar baik, istri balik belakang yang kita rasa tidak enak. Suami balik belakang saja tidak enak, apalagi kalau Anda belum belakangi Tuhan. Orang muda, pantas hidupmu hanya selalu melihat ke belakang. Saya dapat ide tiba-tiba. Orang yang membelakangi Tuhan adalah orang yang selalu fokusnya pada masa lalu. Saya ulangi, orang yang membelakangi Tuhan, kan ini Tuhan kan? Tuhan itu selalu ada di depan, toh? Kalau saudara lihat orang Israel, dia selalu berdiri di depan, jadi tiang awan dan di depan, gitu kan? Lebih banyak di depan kan? Jadi ketika saudara balik, Tuhan itu selalu ada di depan, Alfa, Omega. Dia ada di belakang, tapi dia juga ada di depan. Jadi artinya begini, Tuhan itu kalau saudara selalu rasa kehadiran dia, selalu bawa saudara ke depan. Tetapi ketika saudara membelakangi, otomatis saudara sedang balik kemana? Masa lalu. Makanya Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang di depanku dan berlari pada tujuan yang ada di depan. Itu panggilan surga. Kenapa dia bisa berlari ke depan? Karena fokusnya adalah kehadiran Tuhan. Makanya dia mau ke sana. Tapi orang kalau tidak ada kehadiran Tuhan itu pasti selalu ke belakang. Contoh, orang kalau ada roh Tuhan kan selalu tidak lihat masa lalu, tapi masa depan. Maksud saya begini, berapa banyak orang duduk-duduk tiba-tiba menangis. Tanya kenapa menangis? Beta ingat. Kenapa ingat? Laki-laki satu hitam dicamplung itu, saya menangis karena ingat dia. Oh kan dia sudah minta putus. Ya tapi ketika saya lihat belakang itu saya ingat bakso 99. Waktu kami sama-sama dan diangkat pentolan lalu menyodorkan pentolan yang ada kecapnya, seluruh kata lu tes ini dulu. Kita selalu ke belakang. Padahal saya bilang kalau orang model begitu minta putus, panggil dia baik, doakan lalu lemah duduk di sebelah sini. Lalu doakan dia. Tuhan, saudara dengar doa ini, kalau ada orang tinggalkan saudara, panggil dia, dikasih duduk situ, lalu bilang, mari kita berdoa sama-sama. Lalu berdoa seperti ini, Tuhan, kalau memang Engkau tidak mengirimkan dia di sisiku, ambillah dia di sisimu. Yang kedua, setelah doa, pasti dia bilang, hei, kenapa kau bilang ambil di sisimu? Ya, hanya ada dua dalam hidup ini. Kalau dia tidak bisa menaruh Engkau di sisiku, saya berdoa supaya Engkau diambil di sisi. Tapi yang kedua, ambil lalu baca Ayub 1 ayat 21. Saya selalu bilang sama dia, Johnny, kalau itu perempuan yang ngomong, kalau itu Mary, bilang sama Johnny, kalau itu Johnny, bilang sama Usimia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Get out. Kenapa ketawa? Harus. Oh, tidak ada kata amin. Ini lain. Dapat putus, menangis berhari-hari, berdoa tidak pernah menangis, dengar firman Tuhan tak pernah menangis, tapi pergi ditinggalkan sang dia yang belum jelas, otak kosong, dompet kosong, omong kosong, juga dia masih menangis juga untuk orang ini. Putar balik luar biasa. Itu orang-orang begitu saya selalu bilang, membelakangi Tuhan akibatnya kau selalu melihat ke belakang. Amin. Yang nona-nona dengar baik-baik. Ciri khas laki-laki membelakangi Tuhan itu harus Anda tahu. Hanya 3 tadi saya bilang. Otak kosong, dompet kosong, dan suka omong kosong. Janji bilang hanya dia saja. Padahal Oesau ada, Noekele ada, Bolok ada, Nekoten 1, bahkan Nekoten 2. Kalau bisa ada Nekoten 3. Ada Nekoten 3 tidak? Saya tahu saya Nekoten 1, Nekoten 2, Eltari 1, Eltari 2. Kalaupun ada Eltari 4, dia ada di situ juga. Tuhan ampuni kita, kira beri tepuk tangan, Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri. Pesan saya ingat,